Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak solih-solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak solih-solihah, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah dapat memudahkan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak solih-solihah, Bu Guru ingin bertanya, siapa yang hari ini sudah melakukan pembiasaan seperti biasa? Seperti sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji, sarapan pagi, dan tak lupa serta membantu orang tua setiap hari. Siapa yang sudah melakukannya? Baik, alhamdulillah. Bu Guru yakin kalian pasti sudah melakukan kegiatan tersebut secara rutin setiap hari ya. Nah, anak-anakku semua, pembelajaran kita hari ini yaitu di tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di pembelajaran 1 tentang siswa dapat membedakan keadaan lingkungan yang bersih dan kotor. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam alat kebersihan. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengetahui alat musik beserta lagu yang akan dinyanyikan yang berjudul Si Nyamuk Nakal. Nah, di pembelajaran yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara mengepel dengan baik. Dan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan agar suasana rumah menjadi rapi dan bersih. Dan guru menjelaskan, bercerita tentang bagaimana cara konsep pengurangan agar dipahami oleh siswa. Nah, baik anak-anakku semua, hari ini kita akan memasuki pembelajaran di tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Di pembelajaran 1 tentang lingkungan rumahku. Nah, anak-anak solih-solihah, di sini siapa yang tahu Bu Guru punya gambar apa nih? Ya, ini namanya alat-alat kebersihan. Siapa yang tahu apa saja sih di dalam alat-alat kebersihan tersebut? Ya, ada sapu, ada kemoceng, ada serokan sampah, ada ember, ada sapu lidi, ada lapel, dan lain sebagainya. Siapa yang tahu fungsi sapu di sini untuk apa ya? Siapa yang pernah pegang sapu? Ya, sapu di sini adalah untuk menyapu. Ada sapu ijuk dan sapu lidi. Kalau sapu ijuk untuk menyapu halaman dalam rumah. Jika sapu lidi untuk menyapu halaman luar rumah.
Nah, di sini juga ada ember. Ember dan lapel. Apa fungsinya ember? Ya, ember adalah untuk menyimpan air dan supaya untuk membantu dalam mengepel lantai menggunakan lapel. Nah, di sini ada lagi kemoceng. Siapa yang tahu kemoceng? Ya, kemoceng adalah untuk membersihkan sawang-sawang seperti laba-laba. Jika di rumah kalian ada laba-laba, boleh dibersihkan menggunakan kemoceng. Bisa membersihkan debu juga. Nah, di sini ada serokan sampah juga. Serokan sampah ini untuk membantu kita untuk membuang atau menampung sampah yang sudah kalian sapu menggunakan sapu ijuk atau sapu lidi. Nah, ada juga tempat sampah. Tempat sampahnya yaitu untuk pembuangan terakhir dalam menampung sampah tersebut. Nah, baik anak-anakku semua, coba kalian bisa lihat di sini. Bu Guru punya 2 contoh gambar rumah. Nah, siapa yang tahu apa perbedaan dari kedua rumah ini? Ya, yang satu adalah rumah yang bersih dan yang satu rumah yang kotor. Nah, di sini ada ruangannya juga yang kotor dan ruangan yang bersih. Nah, menurut kalian lebih bagus, lebih baik, dan lebih nyaman serta lebih indah yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Ya, pastinya rumah yang bersih dan nyaman ya. Kenapa? Karena rumah yang bersih sudah tentu pasti sehat dan terlihatnya indah. Contohnya, rumah yang bersih yaitu banyak tanamannya, ada sirkulasi udara, yaitu agar udara tetap bisa masuk ke dalam rumah. Nah, Bu, bagaimana sih jika rumah kita tidak ada udaranya, tidak ada ventilasi udaranya? Ya, nanti akan menyebabkan pengap dan tidak ada udara masuk serta tidak ada cahaya sinar matahari yang masuk. Nah, pasti rumah kalian selalu ada jendela dan sirkulasi udaranya yang baik ya. Nah, sekarang bagaimana jika rumah yang kotor? Ya, rumah yang kotor agar sehat, rapi, dan bersih harus dibersihkan dengan cara memakai peralatan kebersihan seperti yang tadi Bu Guru beritahu ya. Nah, siapa di sini di rumah suka membersihkan rumah? Ya, pasti kalian rajin membersihkan rumah. Nah, supaya rumah kalian dijauhkan dari kotoran hewan atau nyamuk dan yang lainnya. Nah, di sini kalau rumah kalian banyak nyamuk, nanti akan terjangkit penyakit demam berdarah, yaitu penyakit oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk mengurangi itu tersebut, kalian tidak lupa untuk 3M ya. Nah, apa itu 3M? Yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Kita harus rajin menguras bak mandi. Nah, kemudian kita harus menutup tempat penampungan air. Dan terakhir, kita harus mengubur barang-barang bekas supaya tidak tergenang oleh nyamuk yang bertelur di genangan air tersebut. Nah, supaya rumah kita bebas dari nyamuk. Nah, di sini Bu Guru punya lagunya loh. Lagunya apa ya? Di sini ada lagu tentang si nyamuk nakal.
ciptaan Papa T. Bob. Mari kita simak bersama-sama lagu Si Nyamuk Nakal. Nah, anak-anakku semua, kalian nanti bisa dibuka di halaman 9 kalian, atau boleh buka YouTube tentang lagu Si Nyamuk Nakal. Nah, di sini Bu Idi memakai alat gendang yang bisa dipukul dengan keras ataupun dengan sedang. Nah, mari simak lagunya, kita bernyanyi bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Di kamarku banyak nyamuk, di kamarku banyak semut. Aduh mama, aku jadi susah tidur. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, kalian pasti bisa menyanyikan lagu tersebut ya. Nanti boleh dikirim videonya ke Bu Idi. Boleh memakai alat musik sendiri ataupun boleh mendengarkan di YouTube. Nah, anak-anakku semua, di sini Ibu punya petunjuk membersihkan rumah. Nah, di sini ada gambar Lala. Lala sedang menyapu halaman. Nah, bagian apa yang pertama? Kita harus mengambil sapu dan pengki. Yang kedua, kita harus mengumpulkan sampah, dikumpulkan di dalam pengki. Nah, ketika kalian menyapu halaman rumah atau menyapu halaman luar, kalian tidak lupa dipasangkan dengan pengkinya ya. Pengki atau serokan sampah yang tadi sudah Bu Idi jelaskan. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam apa sampahnya? Ya, yang ketiga, kita masukkan sampah ke dalam tempat sampah. Kemudian sampah itu dibuang ke bak sampah yang paling besar. Nah, kemudian teman-teman, kalian dapat melihat gambar yang Bu Guru berikan, yaitu contoh gambar di kamar kalian. Nah, di kamar ini ada contoh gambar kamar mana yang kalian sukai. Nah, yang satu gambar kamar dalam keadaan rapih, dan yang kedua gambar kamar dalam keadaan kotor ataupun berantakan. Nah, siapa yang tahu bagaimana sih cara merapihkan kamar atau tempat tidur kalian? Ya, coba kalian urutkan gambar yang sudah Bu Idi berikan ini. Nah, di sini ada gambar Lala dengan merapihkan tempat tidur. Yang pertama, rapihkan spray
dan bantal terlebih dahulu dengan diselip-selipkan ke bagian tempat tidur. Yang kedua, dirapihkan bantalnya. Kemudian dirapihkan kembali, dilipat selimut yang telah kalian pakai. Nah, yang terakhir, kalian dapat membersihkannya dengan menggunakan sapu lidi. Dan yang keempat, tempat tidur pun menjadi rapi. Nah, anak-anakku semua, bagaimana sih caranya agar kamar kalian tetap bersih dan wangi? Nah, setiap hari kamar kalian atau ruangan rumah kalian harus dipel setiap hari. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana cara mengepel lantai dan peralatannya dengan baik. Mari kita simak bersama-sama. Baik anak-anak Bu Widi semuanya, Bu Widi di sini ingin mempraktekkan bagaimana cara mengepel dan perlengkapannya. Di sini Bu Widi bawa pengharum lantai, alat pelnya beserta ember yang sudah berisi air. Nah, ini pewanginya kita tuangkan di sini di air supaya nanti lantainya bersih dan wangi. Nah, anak-anakku semua, nanti sebelum kita mengepel lantai, kita peras dulu ngepelnya sampai tidak ada airnya, ya. Begini caranya. Kita pel lantai dengan arah sambil mundur. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti kalian bisa praktekkan dengan cara mengepel lantai ruangan kamar kalian saja ya. Nah, anak-anakku semua, setelah kalian memahami di sini bagaimana cara mengepel yang baik, itu mudah ya. Nanti kalian dapat membantu mama di rumah. Nah, anak-anakku semua, di sini Ibu akan menjelaskan menyusun kata dan bagaimana cara mengetahui sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, tadi sudah diberi tahu dengan perbedaan rumah yang baik dan rumah yang kotor, dan bagaimana cara merapihkannya dan membersihkannya. Nah, sekarang kita melihat tentang menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk dan dimulai dengan kata yang berwarna merah. Mari simak video nanti penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, anak-anakku semua, di sini nanti kalian dapat melihat di halaman 15 tentang beri tanda sikap yang baik dan tidak baik. Nanti kalian dapat memberikan checklist atau silang untuk checklist tanda sikap yang baik dan silang bagi sikap yang tidak baik. Nah, di sini nomor 1 contohnya. Aku rapikan kamar tanpa disuruh. Baik atau tidak? Ya, baik. Kita checklist. Nah, terus daun-daun berserakan di halaman. Aku tidak ingin menyapu halaman. Baik atau tidak? Ya, tidak baik. Kita silang. Nah, untuk yang bawah, menyusun kata-kata berikut menjadi ungkapan petunjuk. Nah, kita mulai dari yang berwarna merah. Kita cari kata apa yang berwarna merah? Ya, lantai. Di sini, lantai adalah kata yang pertama. Ditulis lantai
terus ada disapu, ada hari, ada setiap. Nah, kita tulis lantai disapu setiap hari menjadi kata yang benar. Nanti kalian dapat melanjutkan ke halaman berikutnya di nomor yang berikutnya juga ya. Nah, setelah kalian dapat mengetahui tentang ungkapan petunjuk dan sikap yang baik ataupun tidak baik, di sini Bu Idi akan menjelaskan juga tentang pengurangan. Nah, setelah kemarin kalian memahami tentang penjumlahan, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Mari kita simak videonya yang sudah Bu Idi buat ya. Anak-anakku semua, sekarang kita belajar matematika tentang pengurangan tanpa meminjam. Nah, di sini ada Lala selalu mengumpulkan barang-barang bekas seperti botol plastik kosong. Nah, Lala punya 32 botol plastik. Nah, lalu Kak Pandu mengambil 11 botol plastik untuk membuat pot tanaman. Berapa sisa botol plastik Lala? Nah, caranya yaitu yang pertama, untuk yang awalan itu puluhan. Angka depannya kita masukkan ke puluhan. Angka depan yaitu puluhan, angka yang belakang adalah satuan. Seperti ini. Contohnya 32, yaitu ini satuan, yang depan adalah puluhan. Jadi angka yang pertama untuk puluhan yaitu angka 3. Nah, angka yang kedua kita masukkan untuk ke satuan, sini 2. Nah, kemudian yang bawahnya sama seperti tadi, 1 dan 1. Nah, sekarang caranya yaitu 2 dikurangi 1. Dikurang ya. Simbolnya 2 diambil 1 berapa? 2 jarinya diambil 1, sisa 1. Sisa 1, simpan di sini. Kemudian yang depan untuk yang puluhan 3 diambil 1, jarinya 3 diambil 1, tinggal 1, 2. Kita tulis di sini 2. Nah, 2 puluhan ditambah 1 satuan. Di sini jadinya angkanya kita susun jadi 21. Nah, begitupun contoh berikutnya. Di sini ditulis 21. Ya. Nah, untuk yang kedua, contoh berikutnya yaitu 48 diambil 23. 48, 4 angka depan itu untuk puluhan. Lalu angka 8 untuk satuan. Nah, begitupun sebaliknya. Angka 2 menjadi puluhan, angka 3 menjadi satuan. Kita kurang. Kemudian angka yang belakang, 8 diambil 3, yaitu hitung mundur. 8, 7, 6, 5. Jadi 5 satuan. Ditambah berapa? 4 diambil 2. 4 diambil 2. Tinggal 2. 2 puluhan. Nah, jadi
48 diambil 23 sama dengan 25. Di sini kita isi lagi 25. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Oke, insya Allah paham ya. Nanti bisa melihat soal-soalnya di buku paket. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini paham kan yang sudah Bu Idi jelaskan dari awal hingga akhir. Nah, kalian nanti dapat mengerjakan tugasnya di buku paket ya. Nanti Bu Idi akan berikan tugas-tugasnya untuk hari Senin, hari ini, dan hari Selasa besok. Tugas di video ini untuk 2 hari ya. Nah, anak-anakku semua, tugas kalian hari ini yaitu yang pertama, buka halaman 8 di buku tematik ya. Tematik, bukan mahir tematik. Di buku tematik tentang menuliskan 5 cara membersihkan rumah ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana sih cara membersihkan rumah. Nah, kalian tulis 5 cara membersihkan rumah. Boleh juga membersihkan kamar mandi ya. Nah, yang kedua, kalian videokan, kirim video bagaimana cara mengepel yang baik seperti yang tadi sudah Bu Guru contohkan. Nah, mengepelnya hanya mengepel kamar kalian saja ya, untuk mengirimkan videonya agar tidak panjang durasinya juga, dan nanti kalian bisa membantu Mama untuk mengepel lantai di halaman yang lainnya. Nah, itu untuk tugas hari Senin. Tugas hari Selasa di pembelajaran 3 di buku tematik halaman 15. Di buku tematik halaman 15 yang tadi sudah Ibu contohkan, memberikan tanda checklist untuk sikap yang baik dan memberikan tanda silang untuk sikap yang tidak baik, serta menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk dan dimulai dari berwarna merah. Dan halaman 17 matematika soal pengurangan, sama di buku tematik juga. Nah, selamat mengerjakan anak-anak solih-solihah. Nah, baik anak-anakku semua, pembelajaran kita telah usai di hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat membedakan keadaan lingkungan yang bersih dan kotor, dan kita dapat mengetahui macam-macam alat kebersihannya, serta kita dapat bermain musik dan bernyanyi bersama, serta kita dapat mengetahui bagaimana cara mengepel yang baik, dan kita dapat mendiskusikan bagaimana cara melakukan agar suasana rumah menjadi rapi dan bersih, serta dapat memahami bagaimana cara pengerjaan pengurangan dalam matematika. Nah, anak-anak solih-solihah, pembelajaran kita cukup di hari ini. Tidak lupa terus semangat walaupun kita masih dalam belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker,
mencuci tangan ya, dan selalu menjaga jarak terhadap orang di sekitar kalian yang sedang tidak sehat. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak solih-solihah. Sampai jumpa kembali di hari esok.